Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berikut ini ruang kolaborasi modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak. Dari kelompok 2, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan fasilitator Ibu Sumi Suseni SPD. Dan pengajar praktik Bapak Imam Masud SPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, ada Ibu Faridatul Hasanah sebagai moderator. Ibu Desi Afriani sebagai penjawab. Ada Ibu Hestiwening Ratna Pratiwi sebagai penanya. Dan Ibu Rani Oktarina sebagai notulen. Berikut ini nilai-nilai guru penggerak. 1. Berpihak kepada murid, yang maksudnya bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri, maupun pihak lain menuju kepentingan pembelajaran murid. 2. Mandiri, menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. 3. Reflektif, memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif dan produktif. Guru penggerak harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan menyenangkan. Guru harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Kemudian dari peran guru penggerak diantaranya: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Menjalankan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. 2. Menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak dituntut untuk berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya itu untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. 3. Mendorong kolaborasi. Membuka lebih banyak ruang dialog yang positif antara guru dan pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar sekolah. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. Murid sebagai pemegang kendali dalam pembelajaran atas masing-masing diri dari proses pembelajaran mereka sendiri. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan di wilayahnya. Kekuatan yang kami miliki antara lain: pertama, peran yang telah dilakukan Ibu Faridatul Hasanah, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, saya menyesuaikan pembelajaran dengan memanfaatkan aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Saya juga mendesain pembelajaran sedemikian rupa sehingga murid bisa mengikutinya dengan aktif dan tentunya menyenangkan. Peran yang kedua, Ibu Rani Oktarina, berpihak pada murid dan kolaborasi. Saya secara aktif berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi. Saya secara aktif berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi individu setiap murid. Tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna, relevan, dan menginspirasi, sehingga murid dapat mencapai potensinya secara optimal. Kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat mengenai kurikulum merdeka. Ketiga, peran dari Ibu Hestiwening Ratna Pratiwi yaitu berpihak pada murid dan kolaborasi. Nilai guru penggerak yang sudah saya terapkan dalam kelas adalah nilai kolaborasi. Dalam kegiatan pembelajaran, saya membuka ruang bagi siswa untuk berkolaborasi. Dengan membentuk kelompok-kelompok, memunculkan pembiasaan kerjasama peduli dan berbagi. Dan keempat, peran dari Ibu Desi Afriani.
telah saya terapkan di lingkungan sekolah saya saat mempersiapkan acara perpisahan kelas 6 tahun ajaran 2022,2023. Saya berkolaborasi dengan rekan guru berbagi tugas, kemudian membimbing rekan sejawat menggunakan PMM dan gabung dalam komunitas belajar yang telah saya buat di sekolah. Berdasarkan kekuatan nilai yang kami miliki, kami merancang suatu kegiatan yang sesuai dengan salah satu peran guru penggerak, yaitu kolaborasi. Berikut ini rancangan kegiatan yang kami buat, yaitu seminar parenting. Tujuan parenting adalah meningkatkan kesadaran orang tua bahwa mengasuh anak perlu pengetahuan dan tidak boleh sembarangan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam hal pengasuhan. Mempertemukan kepentingan dan keinginan antara pihak keluarga dan pihak sekolah. Berikut ini rancangan kegiatan seminar parenting dari persiapan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut. 1. Meminta izin kepala sekolah. 2. Meminta bantuan teman sejawat. 3. Merancang kegiatan parenting. 4. Membuat jadwal pelaksanaan. 5. Menetapkan sasaran. 6. Menetapkan tema. 7. Menetapkan budget kegiatan. 8. Menyampaikan undangan. Kemudian manfaat dari kegiatan parenting sebagai berikut. Pertama, menciptakan serta menjalin komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua. Kedua, membuka ruang diskusi atau sharing serta keterbukaan antara orang tua dan guru. Ketiga, orang tua dapat langsung menyampaikan saran maupun kritik kepada pihak sekolah secara terbuka. Dan keempat, para guru mendapat banyak masukan yang bisa dijadikan acuan dan pertimbangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Demikianlah pemaparan dari kami pada tugas ruang kolaborasi. Modul 1.2. Salam dan bahagia. Sekian dan terima kasih.